Kalian tahu nggak, kenapa setelah pulang dari liburan yang mahal, atau setelah check out dari hotel mewah, kita seringkali merasa lebih capek daripada sebelumnya? Kenapa setelah makan enak kita justru merasa kosong? Ini bukan kebetulan. Ini karena ada sesuatu yang salah dari cara kita healing. Dan bisa jadi, apa yang kita sebut self-care atau healing selama ini bukanlah sebuah solusi, melainkan sebuah pelarian. Mari kita jujur, budaya self-care yang populer sekarang ini, di mana kita merasa harus memanjakan diri dengan membeli barang, liburan, atau makan mewah, sebenarnya adalah hedonisme modern. Ini seperti minum air garam. Semakin kita meminumnya, rasa haus itu semakin menjadi. Semakin kita memanjakan diri, semakin kita bergantung pada kenikmatan eksternal untuk merasa baik. Self-care jadi semacam plester yang menutupi luka, bukan obat yang menyembuhkan. Pernah nggak kalian pulang dari liburan, lalu merasa lelah lagi, dan berpikir, "Duh, kapan bisa liburan lagi ya?" Nah, di titik itu, healing sudah berubah fungsi. Dari solusi menjadi pelarian. Kita lari dari masalah, bukan menghadapinya. Lalu, apa solusinya? Di sini, kita bisa belajar dari filsafat stoikisme. Para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal eksternal. Justru, kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Mereka percaya bahwa hidup itu penuh dengan kesulitan. Dan itu hal yang wajar. Ketimbang lari, mereka mengajak kita untuk menerima dan menghadapi kesulitan. Bagi stoik, kebahagiaan adalah hasil dari pertumbuhan. Ibaratnya, otot kita tidak akan kuat jika tidak dilatih dengan beban. Begitu juga mental kita. Dia tidak akan kuat jika tidak dihadapkan pada kesulitan. Jadi, apa itu self-care yang sejati? Itu adalah tindakan yang membangun diri, bukan sekadar menyenangkan diri. Contohnya begini, bayangkan kamu lelah setelah bekerja. Alih-alih langsung makan enak atau nonton Netflix, coba kita ambil jalan lain. Pertama, mungkin kamu bisa berolahraga selama 30 menit. Awalnya pasti lelah, tapi setelah itu, tubuh akan mengeluarkan endorfin yang membuatmu merasa lebih baik. Kedua, mungkin kamu bisa coba meditasi selama 10 menit. Ini tidak menyenangkan di awal, karena pikiranmu akan berisik. Tapi, jika dilakukan rutin, itu akan melatihmu untuk lebih fokus. Ketiga, mungkin kamu punya masalah dengan teman. Alih-alih menghindar dan healing sendirian, coba ajak dia bicara dari hati ke hati. Ini pasti tidak nyaman, tapi akan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Semua itu adalah bentuk self-care. Bentuk self-care yang tidak mudah, tidak instan, tapi memberikan hasil yang tahan lama. Sebagian besar dari kita menganggap kebahagiaan sebagai tujuan akhir. Aku akan bahagia kalau sudah liburan. Aku akan bahagia kalau punya barang ini. Tapi, stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan hasil sampingan dari hidup yang bermakna. Makna itu bisa kita temukan saat kita menghadapi masalah dengan tegar, saat kita belajar dari kesalahan, atau saat kita berani untuk tidak lari dari ketidaknyamanan. Jadi, lain kali kita merasa butuh healing, coba jeda sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sebuah solusi atau hanya sebuah pelarian? Apakah kita benar-benar butuh liburan? Atau kita butuh keberanian untuk menghadapi masalah di kantor? Apakah kita benar-benar butuh barang baru? Atau kita butuh keberanian untuk puas dengan apa yang sudah kita punya? Mari kita ubah cara pandang kita. Mari kita berhenti mencari kebahagiaan dari luar dan mulai mencarinya dari dalam. Jadikan setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan lihatlah bagaimana kita menjadi lebih tangguh. Silakan tinggalkan komentar di bawah bagaimana pengalaman kalian soal healing ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk jeda berpikir lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.